Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, apakah hari ini hadir semuanya? Tidak dulu. Ibu absen satu-satu ya. Dera, ada Bu. Tian, Sevina, hadir Bu. Nanda, hadir Bu. Ya. Berarti masuk semua ya. Ada yang ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat gak? Kemarin kita kan sudah belajar apa penting kan? Nah, hari ini Ibu mau ajak kalian nonton sebentar nih. Kita nonton sebentar ya. Kita ikuti aktivitas hari ini, Hari dan Ayah yang sedang berada di toko buku yuk. Ternyata mereka mencari alat tulis adik-adik. Hari membeli buku tulis, 1 pot buku tulis dan 2 buah buku gambar A4. Tak lupa, Hari membeli 2 pensil. Nah, kalau Hedi membeli 1 kotak krayon, 1 penggaris, dan 1 buku gambar ukuran A3. Senangnya pergi ke toko buku ya adik-adik. Gimana tadi di toko buku? Seru? Seru dan asik Bu. Inginnya sih dibeli semua buku dan alat tulis yang ada di sana. Toko bukunya bersih dan rapi. Aku suka sekali. Lemari buku berjajar rapi. Buku disusun sesuai ukuran dan warnanya. Jadi mudah dia mencarinya. Hari dan Hedi sudah menemukan benda yang mereka cari. Hayo, adik-adik masih ingat tidak? Apa saja yang Hari dan Hedi beli di toko buku? Ya, salah satu yang dibeli Hedi adalah buku gambar. Wah, buku gambar yang Hedi beli besar dan panjang. Berapa ya panjang buku gambar yang Hedi beli? Bagaimana dengan buku gambar yang Hari beli? Berapa ya panjangnya? Kita cari tahu yuk. Caranya, tada! Kita akan menggunakan alat ukur ya adik-adik. Alat ukur apa ya yang digunakan mereka? Awalnya, Hari dan Hedi mencoba mengukur dengan satuan tidak baku. Mereka mencoba dengan jengkal. Sebenarnya apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Nah, sekarang coba amati buku gambar ini. Berapa ya panjangnya? Hari coba menghitung buku gambar milik Hedi dengan jengkal tangannya. Hasilnya, panjang buku gambar Hedi ukuran A3 4 jengkal. Buku gambar Hari ukuran A4 2 jengkal. Sedangkan kita ukur yuk. Hedi pun mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya. Buku gambar Hedi memiliki panjang 6 jengkal. Wah,
tidak berbeda. Ukuran tangan tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baku. Kalau begitu, agar tidak berbeda, bagaimana ya adik-adik? Kita perlu satuan baku untuk mengukurnya. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Adik-adik, sekarang kita coba menghitung yuk. Berapa panjang hubungan Hendy dan Hari jika diukur menggunakan satuan baku? Dapat mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Pada penggaris terlihat satuan panjang yaitu sentimeter dan milimeter. Milimeter memiliki satuan pengukuran yang lebih kecil dari sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Gimana ya cara menggunakan alat ukur penggaris dengan tepat? Perhatikan ya, kita mulai meletakkan benda dengan tepat pada angka 0 dengan posisi yang benar. Nah, sudah dilihat videonya semua? Nah, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan setelah kalian melihat video tersebut? Ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Saya Bu. Ya, silakan Sabrina. Mengapa suku pengukuran tebal kertas dengan menggunakan jam pensil menggunakan alat yang berbeda artikelnya? Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan penggunaan alat ukur. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya, jadi hari ini kita akan belajar itu menyebutkan bagian-bagian alat ukur. Salah satunya itu adalah alat ukur jangka sorong. Dan yang kedua, kalian itu dapat menjelaskan fungsi dari jangka sorong dan juga mistar. Dan selanjutnya itu dapat membedakan penggunaan mistar dan jangka sorong. Apakah kalian sudah tahu jangka sorong itu apa? Atau sudah pernah lihat jangka sorong itu? Sudah pernah lihat, Bu. Apakah kalian tahu cara tunainya gimana? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran ya. Nah, di sini apa sih itu pengertian pengukuran? Nah, yang pastinya pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang standar. Nah, alat ukur apa aja sih yang dapat diukur dalam besaran fisika? Nah, di sini ada 3 alat ukur yang paling sering kita
waktu. Nah, dan hari ini kita akan membahas salah satu alat ukur panjang. Nah, yang dimana di sini ini Ibu akan membahas alat ukur panjang mistar dengan jangka sorong. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing kan dengan mistar dan juga jangka sorong. Mungkin ada beberapa teman kalian yang pernah lihat, pernah gunakan atau belum. Nah, dan Ibu mau nanya nih, apakah hasil ketebalan suatu buku dengan menggunakan mistar sama dengan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Berbeda dari Berbeda karena apa? karena jangka sorong dapat mengukur kedalaman. Kedalaman dan tingkat. Ketelitian. Ya, benar sekali. Dan di sini nih jangka sorong ini punya tingkat ketelitian ya. Jika kalian mau ukur suatu benda dengan jangka sorong, terlebih dahulu kalian ini harus melihat tingkat ketelitian suatu jangka sorong tersebut. Nah, Ibu mau menjelaskan cara penggunaan mistar. Nah, kalau kita menggunakan mistar, sudah pastinya kita menggunakannya dari ujung titik 0 sampai seterusnya. Bukan begitu? Ya, Bu. Nah, dan juga ini jangka sorong. Nah, Ibu mau mengukur suatu diameter dari spidol ini. Jadi, Ibu letakkan spidol ini di bawah ini. Dan ya, ini ya. Nah, di sini kalau kita mau mengukur suatu benda menggunakan jangka sorong, cara membacanya yaitu ini. Di sini ada skala Arrhenius dan skala utama. Nah, di skala utama ini kita lihat garis nol ini berada di angka berapa atau berada di angka penting berapa di sininya, dan di sini ada angka di 1,6. Bisa dilihat. Nah, dan untuk skala Arrheniusnya di sini kalian perhatikan angka di bawah ini yang sejajar dengan angka di sininya. Oke, berarti di sini ada di 4. Ya, dan juga di jangka sorong ini kita bisa mengukur kedalaman suatu benda dan juga jari-jari benda luar dan juga jari-jari benda dalam. Nah, untuk mengukur jari-jari benda luarnya, benda dalamnya seperti ini ya. Nah, dan pengukurannya juga sama seperti tadi. Coba satu orang di depan, Ibu mau kalian mengukur balok ini menggunakan jangka sorong ini. Satu orang maju. Iya, Bu. Nah, silakan kalian dan kamu beritahu temannya cara mengukur dengan baik. Satu ketebalannya. Yang lain perhatikan ya teman-temannya mengukur suatu bendanya. Baik, apakah sudah lihat? Sudah, Bu. Jadi berapa skala ukurnya? Skala utamanya itu 3
3 Bu. Ya. Nah, skala minus ini itu ada di 1. Nah, jadi kalau kita jumlahkan berarti 3,1. Ya, benar sekali. Terima kasih Rian. Ibu mau kalian berkelompok ya. Kelompok terdiri 2 orang. Ini LKPD-nya. Nah, di situ tuh ada tabel pengamatan, nanti kalian isi dan juga langkah kerjanya ya. Silahkan disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Baik, gimana? Apakah sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah Bu. Ya. Ibu mau dong satu orang mau presentasikan hasil percobaan kalian, duduk di tempat saja. Satu orang maju buat presentasikan hasil percobaannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya untuk mengukur balok dan kelereng bisa menggunakan jangka sorong Bu. Terus untuk balok juga bisa menggunakan penggaris. Ya, terima kasih Dera. Silahkan duduk. Nah, dari hasil percobaan tadi, apakah kalian sudah paham menggunakan alat ukur ini? Sudah Bu. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah kalian sudah tahu nih bagian-bagian dari jangka sorong ini apa? Kalau Ibu tanya bagian ini apa? Untuk buat apa? Fungsinya buat apa? Ini buat apa? Ayo. Untuk yang di bawah ini untuk mengukur diameter bagian luar. Nah, dan yang ini untuk mengukur bagian dalam. Nah, untuk yang ini apakah kalian tahu ini yang lancip? Ya, benar sekali. Dan hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Nah, apa nih yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini nih? Coba Ibu minta satu orang. Ya, silakan. Dari pembelajaran kali ini saya dapat tahu bahwa pengukuran itu ada 2 Bu, pengukuran baku dan baku satunya. Nah, untuk hasil yang lebih baik kita akan menggunakan pengukuran yang sudah baku satuannya Bu, seperti penggaris, jangka sorong. Dan jangka sorong dengan penggaris memiliki ketelitian yang berbeda karena jangka sorong ketelitiannya lebih baik daripada penggaris. Ya Bu. Iya, benar sekali. Ya, LKPD-nya Ibu ambil ya. Ya Bu. Nah, apakah kalian dapat menganalisis dari hasil pengerjaan LKPD kalian? Ibu mau sebelum kita selesai, Ibu mau satu orang ini menganalisis dari hasil pengukuran kalian. Nih. Nah, dari tabel yang di atas itu Bu, terlihat bahwa hasil pengukuran dengan jangka sorong lebih presisi dibandingkan dengan alat ukur MISTAR.
Nah, hal ini tuh disebabkan oleh perbedaan ketelitian antara kedua alat ukur tersebut, Bu. Yang pertama, misal dengan skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm dengan ketinggian kurang lebih 0,5 mm atau kurang lebih 0,05 cm. Nah, ini cocok untuk pengukuran kasat atau benda yang ukuran besar. Untuk jangka sorong itu skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm dengan ketelitian kurang lebih 0,05 mm atau kurang lebih 0,005 cm. Nah, ini ideal untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi seperti diameter koin atau bahkan ketebalan baut. Nah, perbedaan hasil pengukuran antara kedua alat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya memilih alat ukur yang tepat atau yang sesuai dengan kebutuhan ketelitiannya, Bu. Iya. Baik, terima kasih Selvina sudah menganalisis data hasil pengukuran kita hari ini. Nah, kalian punya LKS kan? Nah, di situ ada latihan. Silahkan kalian kerjakan dari 1 sampai 10. Iya. Nah, di LKS itu kan ada latihan 1 sampai 10 halaman 72. Nah, silahkan kalian kerjakan ya, minggu depan jangan lupa dikumpulkan. Ya. Nah, dan sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.